Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan oleh beliau tentang kedudukan para sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala demikian pula Rasulnya SAW telah mengutamakan para sahabat di atas semua umat manusia setelah para al-anbiya. Yang disebutkan dari dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir beliau menyebutkan di antara dalil tentang keutamaan para sahabat, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang 110, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Di dalam ayat ini terdapat pujian Allah kepada kaum muhajirin dan ansar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dan di dalam ayat ini pula terdapat kewajiban mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Allah menyatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik di dalam semua bidang agama ini, baik akidahnya, ibadahnya, muamalah, jihad ataupun dakwah. Kewajiban seorang muslim atau kaum muslimin mengikuti para sahabat. Dan tidak mungkin keridhaan Allah akan diberikan kecuali bagi mereka yang mengikuti jejak para sahabat. Dan di sini pula terdapat penetapan sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di sini, wasabiqunal awwalun humul ladzina anfaqu min qablil fathi. Orang yang pertama masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka sebelum adanya Al-Fatah. Apa Al-Fatah itu nanti akan dijelaskan. Wa qatalu, dan mereka yang juga ikut berjuang di jalan Allah. Wal murad bil fathi sulhul Hudaybiyah. Adapun yang dimaksud dengan Al-Fatah yaitu perdamaian atau perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW mau masuk ke kota Mekah dalam rangka umrah bersama para sahabat, namun orang-orang musyrikin Quraisy mereka menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk masuk menjalankan umrah ke kota Mekah. Maka terjadilah perdamaian Al-Hudaybiyah, yaitu diantaranya Rasulullah SAW dibolehkan untuk kembali ke kota Mekah tahun berikutnya. Fa innahu kana awwala fathi Makkah. Perjanjian Hudaybiyah ini merupakan awal pertama penaklukan kota Mekah, artinya merupakan jalan menuju kepada penaklukan kota Mekah. Wa fihi anzalallahu ta'ala, dan tentang pembukaan penaklukan kota Mekah yang pertama ini Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad akan menaklukkan untukmu dengan penaklukan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Faqalu ya Rasulullah awa fataha huwa? Qala na'am. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah Allah akan membuka menaklukkan kota Makkah tersebut? Rasul menjawab, na'am. Dan itu pun terjadi setelah terjadinya perjanjian Al-Hudaybiyah.
Wa afdalus sabiqin al-awwalin al-khulafa'ul arba'atu. Para sahabat semua adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Namun di antara yang mulia dari kalangan sahabat ada yang paling mulia, yaitu para al-khulafa al-arba'ah, para khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Wa afdaluhum Abu Bakar tsumma Umar. Dan yang paling mulia dari keempat tersebut adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan sudah kita jelaskan dalil-dalil di antaranya tentang masalah kemuliaan Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar, dan bahwasanya beliau lebih utama dari semua sahabat yang lainnya. Yaitu ketika Rasul SAW mau meninggal dunia, yang diperintahkan untuk menggantikan salatnya Rasul SAW bersama para sahabat yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula Rasul bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar." Ikutilah kedua orang sepeninggalku nanti, yaitu Abu Bakar wa Umar. Lau ittaqattu minan nasi khalilan tattaqattu Abu Bakar khalilan. Seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari manusia ini, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Demikian pula ketika Rasul ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa manusia yang engkau cintai ya Rasulullah? Di antaranya Rasul mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa al-ma'ruf 'an as-sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan wa a'immatil ummah wa jamaahiriha. Dan inilah yang sudah dikenal oleh para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian pula imam-imam yang 4 dan para imam ahli sunnah. Semuanya sepakat bahwasanya khulafa arba'ah tersebut yang paling mulia di antara semua para sahabat yang ada. Wa qad dallat ala dzalika dalail, dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan keempat khulafa rasyidin tersebut. Di antaranya Rasul mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, kemudian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Basatnaha fi minhaji ahli sunnati an-nabawiyyati fi naqdi kalami ahli syi'ati wal qadariyah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dalil-dalil tentang masalah kemuliaan khulafa ar-rasyidin atau Abu Bakar As-Siddiq secara khusus ini telah kami jelaskan, kata beliau, di dalam kitab Minhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah kitab yang sangat panjang, yang sangat berjilid-jilid, dan di situ terdapat bantahan-bantahan beliau terhadap kaum Asyi'ar Rafidhah qatalahumullah. Wa bil jumlah ittafaqa qawaidus sunnati wa syiah ala anna afdal hadhihi ummah ba'da nabiyha wahidun minal khulafa. Kesimpulannya di sini bahwasanya ahli sunnah wal jamaah, demikian pula kelompok Syiah, mereka sepakat bahwasanya yang paling utama di antara umat ini adalah salah satu di antara khulafa ar-rasyidin. Sunnah dan Syiah sepakat bahwasanya yang paling mulia di antara semua manusia yang ada, di antara para sahabat yang ada, yaitu adalah salah seorang dari khulafa ar-rasyidin. Namun perbedaannya, meskipun ada kesamaannya, namun kesamaan sunnah dengan Syiah sangat sedikit, sangat minim, namun perbedaannya sangat besar. Makanya beda antara sunnah dan Syiah, bahkan tidak akan mungkin dibersatukan antara sunnah dan Syiah. Keliru kalau ada orang mengatakan bisa disatukan antara sunnah dan Syiah, tidak mungkin. Antara surga dan neraka disatukan tidak akan mungkin terjadi. Air dan api tidak akan mungkin disatukan. Demikian pula antara sunnah dengan Syiah tidak akan mungkin bisa dipersatukan. Bahkan para ulama mengatakan sunnah adalah Islam, sedangkan Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan al-Islam. Sangat jauh akidah mereka dengan akidah Islam. Namun ada kemiripan sedikit. Namun sekali lagi perbedaannya sangat jauh. Kemiripannya di dalam hal ini yaitu dalam masalah kesemuanya sepakat antara sunnah dan Syiah bahwasanya yang paling mulia di antara para sahabat, di antara manusia, itu salah seorang di antara khulafa rasyidin yang 4 tadi. Kelompok Syiah mereka mengatakan yang paling mulia adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun ahli sunnah mengatakan yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan dalil-dalil dari Rasulullah SAW dan juga dengan kesepakatan para sahabat pada waktu itu. Sepeninggal Rasulullah SAW yang dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq karena mereka paham bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia dari semua sahabat yang ada, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan ini adalah ijma', yang mana ijma'nya para sahabat itu maksum. Rasul mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah, tidak akan mungkin
umatku yaitu para sahabatku bersepakat di atas kesesatan. Ketika para sahabat memilih Abu Bakar Siddiq, itu adalah ijma'nya sahabat. Barang siapa menyelisih ijma'nya sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan dia menyelisihi jalannya kaum mukminin, yaitu di antara khususnya para sahabat Rasul SAW, maka kami palingkan dia kemana berpaling dan kami akan masukkan neraka jahanam, dan jahanam sejelek tempat kembali. Kelompok Syiah dan Sunnah mereka sepakat dalam hal bahwasanya salah seorang di antara khulafa itu adalah manusia yang paling mulia di antara semua sahabat dan semua manusia yang ada. Namun sekali lagi, Ahli Sunnah mengatakan Abu Bakar Siddiq yang paling mulia dengan dalil. Adapun Syiah mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib yang paling mulia dengan hawa nafsu mereka, dengan pengkultusan mereka kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ahli Sunnah menghormati Ali bin Abi Thalib. Ahli Sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait semuanya. Namun Ahli Sunnah tidak mengkultuskan mereka lebih daripada derajat mereka sebagai sahabat Rasul SAW dan tidak mengutamakan mereka di atas Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun Syiah mereka memilih Ali bin Abi Thalib dan berlebihan dalam mengutamakan, dalam mengutuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan sedengkot mereka, pelopor mereka yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi mengatakan bahwasanya Ali adalah ilah, adalah Tuhan, adalah sembahannya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib ingin membakar Abdullah bin Sabah, namun dia pun lari daripada kejaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun sekali lagi antara Sunnah dan Syiah dalam hal ini ada kemiripan, ada kesamaan, namun perbedaannya sangat jauh sekali antara Sunnah dan Syiah. Sunnah adalah Islam, sedangkan Syiah adalah agama tersendiri yang jauh daripada Islam. Wala yakunu min ba'di sahaba afdal min as-sahaba. Dan tidak ada generasi yang lebih mulia dari para sahabat Rasulullah SAW dari umat ini. Wa afdalu awliyaillahi ta'ala a'dhamuhum ma'rifatan bima ja'a bir rasul wa ittiba'an lahu. Dan semulia-mulia wali Allah adalah orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka paling antusias, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah wali Allah. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tidak akan mungkin orang itu bisa beriman dan bertakwa kecuali dengan orang tersebut mengenal ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang namanya wali Allah itu adalah orang yang paham tentang agama Allah. Tidak akan mungkin namanya wali Allah tidak paham tentang agama Allah. Tidak mungkin orang jahil tentang agama Allah dijadikan sebagai wali Allah. Wali Allah adalah orang yang paham tentang agama Allah, khususnya masalah al-aqidah. Terlebih lagi Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan di dalam masalah urusan agama ini. Wali Allah orang yang paling paham agama Allah, paling paham tentang masalah ajaran Rasul SAW, dan dia mengikuti ajaran tersebut. Kasahabatil ladzina hum akmalul ummah fi ma'rifati wa ittiba'ihi. Dan para sahabatlah yang mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang ajaran Islam, tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka langsung belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu langsung kepada beliau, dan mereka pun langsung menerapkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu kami, kata beliau, mempelajari Al-Quran 10 ayat. Kami renungkan maknanya, kemudian kami amalkan. Kemudian kami belajar lagi 10 ayat, kemudian kami paham, kemudian kami amalkan. Para sahabat adalah manusia yang paling paham agama Islam, yang paling paham tentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah menyatakan Islam akan tegak dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin umat paham Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ketika umat Islam, ketika kelompok-kelompok sempalan ini mereka jauh dari ajaran sahabat, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Mereka betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, namun mereka pahami sesuai dengan akal mereka, dengan logika mereka, dengan pemikiran tokoh-tokoh mereka. Oleh karena itulah mereka berpecah belah. Wa kan syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Mereka berpecah belah, mereka bergolong-golongan, dan setiap golongan bangga dengan golongannya.
Adapun ahli sunnah, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka lah orang yang paling paham agama ini, paling paham sunnah Rasul, dan yang paling antusias dalam menjalankan Islam yang murni yang telah diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Wa Abu Bakar As-Siddiq akmalu ma'rifatan bima ja'a bihi wa amalan bihi. Dan Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang paling sempurna tentang pengetahuannya, yaitu tentang masalah Islam, tentang ajaran Rasulullah SAW, dan yang paling antusias semangat dalam menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Dan sudah pernah kita sampaikan di antara buktinya, ketika kaum muslimin dalam keadaan genting, dalam keadaan mara bahaya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, pada waktu itu Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia mengutus pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma untuk memerangi Rum atau negara Rum, orang kafir. Ketika itu di tengah perjalanan Rasul meninggal dunia. Artinya pada waktu pasukan Usama di tengah perjalanan menuju kepada negara Rum atau kepada pasukan Rum memerangi mereka, Rasul meninggal di kota Al-Madinah. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai Al-Khalifah. Pada waktu itu pula banyak orang-orang Arab Badui, orang-orang yang lemah imannya, mereka murtad dari Islam, dan mereka pun bersepakat untuk memerangi kaum muslimin yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Al-Madinah. Para sahabat, Umar bin Khattab di antaranya, beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar menarik pasukan Usama bin Zaid, karena kota Madinah dalam keadaan genting, dalam keadaan kritis. Namun Abu Bakar As-Siddiq dengan itibanya kepada Rasulullah SAW, mungkin secara logika memang betul usulan-usulan para sahabat agar pasukan Usama bin Zaid ditarik agar kota Madinah menjadi aman, menjadi tentram, karena pasukan orang-orang murtad siap mengepung kota Madinah. Namun itulah Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanannya, dengan itibanya kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan seandainya anjing-anjing liar itu telah mengepung kaki-kakinya isi-isi Rasulullah SAW, aku tidak akan menarik pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW. Ittiba kepada Rasul, karena beliau tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pasti baik akibatnya, meskipun secara sepintas itu pahit rasanya, namun pasti akibatnya baik. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah mengatakan mengikuti Rasul itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Padahal dalam keadaan genting, dalam keadaan mara bahaya, namun Abu Bakar As-Siddiq dengan ittibanya kepada Rasulullah SAW dan akibatnya baik. Dan itulah yang terjadi, dan itulah kenyataan yang ada. Orang-orang Arab Badui yang murtad, pada waktu mereka mendengar bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq bersikeras untuk tetap mengirimkan pasukan Usama melanjutkan misinya, pasukan Usama bin Zaid memerangi negara, orang-orang Arab Badui yang murtad, mereka berpikir, kalau Abu Bakar As-Siddiq sanggup mengirim pasukan ke kota Rum yang jumlahnya sangat besar, maka pasti di kota Madinah ada pasukan yang lebih besar yang tidak mungkin kita akan menghadapinya. Padahal tidak ada di kota Madinah pasukan yang lebih besar daripada pasukannya Usama bin Zaid. Itulah ittiba, dan itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kemenangan, kejayaan umat tidak diukur dengan pasukan musuh atau dengan pasukan kaum muslimin atau dengan persenjataan, namun dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Wa in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, kemudian musuh mengepung kalian, Allah akan menurunkan 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Intasbiru, bersabar, tidak tergesa-gesa, tidak seperti kelompok teroris yang menginginkan segera mendirikan daulah Islamnya dengan sekedar mengadakan pengeboman atau peledakan. Namun Islam bukan seperti itu. Islam intasbiru wa tattaqu, bersabar, tidak tergesa-gesa dan bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam artian mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tanpa ada senjata, tanpa ada pasukan, Allah akan mengalahkan musuh-musuh Allah. Memang akal tidak akan menerima, namun iman sebagaimana terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ittiba'nya kepada Rasul SAW. Bahkan beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkan satupun daripada sunnah Rasul SAW karena aku takut aku tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq merupakan manusia terbaik dari semua umat kaum muslimin yang ada sekarang dan yang akan datang, dan juga dari semua manusia yang ada setelah para anbiya wa rusul. Bahwa afdalul awliyaillah, Abu Bakar As-Siddiq merupakan semulia-mulia wali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul ummah wa afdaluha ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa afdaluhum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik di antara semua umat yang ada, dan para sahabat adalah umat yang terbaik, generasi yang terbaik dari antara semua umat Islam, dan di antara yang paling mulia dari para sahabat adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa qaddanna ta'ifatun ghalitatun anna khatamal awliya afdalul awliya. Ada sebagian kelompok yang sesat yang mereka mengatakan bahwasanya penutup para wali itu adalah semulia-mulia para wali. Artinya para sahabat mereka adalah wali-wali Allah, betul. Namun ada wali-wali Allah yang lebih mulia daripada para sahabat. Qiyasan ala khatamil anbiya. Mereka mengatakan para nabi semua nabi adalah umat yang mulia. Semua nabi adalah manusia yang paling mulia, yang terbaik. Namun yang terbaik adalah penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kata mereka, ini kiasnya mereka, persangkaannya mereka. Demikian pula dengan para wali. Semua wali itu mulia, namun yang paling mulia adalah penutup para wali, yaitu orang-orang yang ada sekarang ini, tokoh-tokoh mereka ini yang mereka katakan sebagai penutup para wali. Dan penutup para wali tersebut lebih mulia daripada para sahabat, lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua nabi-nabi sebelum beliau. Ini adalah persangkaannya orang-orang sesat dan menyesatkan. Walam yatakallam ahadun minal masyayikh al-mutaqaddimin bi khatamin awliya illa Muhammad ibnu Ali al-Hakim at-Tirmidzi. Tidak ada seorang pun dari ulama yang terdahulu yang membicarakan masalah penutup para wali. Yang ada pembicaraan dalam masalah Islam, dalam masalah akidah, yaitu tentang masalah penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pembicaraan tentang masalah penutup para wali kecuali seseorang yang bernama Muhammad bin Ali al-Hakim at-Tirmidzi. Fa inna sannafa fi musannafan ghalita fihi fi mawadhi. Namun dia banyak bersalah di dalam masalah karangan-karangannya tentang masalah ini. Thumma sara ta'ifatun minal mutaakhirin yaz'umu kullu wahidin minhum annahu khatamul awliya. Setelah ada pembicaraan yang dimulai oleh seorang yang bernama Muhammad bin Ali at-Tirmidzi tadi, maka orang-orang yang khususnya ini orang-orang sufi, para tarekat-tarekat ini, mereka setiap kelompok tarekat tersebut mengaku bahwa pendirinya itulah penutup para wali. Kelompok Tijaniyah, kelompok Naqsyabandiyah, kelompok Syadziliyah, banyak tarekat-tarekat yang ada. Mereka tokoh-tokohnya mengaku bahwa mereka lah penutup para wali. Dan penutup para wali itulah yang terbaik di antara semua wali-wali yang ada. Ini hanya sekedar persangkaan mereka yang batil untuk menipu manusia, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yad'i anna khatamal awliya afdalu min khatamil anbiya. Lebih parah lagi, mereka mengatakan bahwasanya penutup para wali itu lebih mulia daripada penutup para nabi. Artinya tokoh mereka, tokoh tarekat mereka yang mereka anggap sebagai penutup para wali itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan tujuan dari Syekhul Islam, namun ini adalah kenyataan fakta yang ada dalam kitab-kitab kelompok tarekat-tarekat. Mereka mengatakan wali-wali mereka lebih mulia daripada para anbiya. Wa minhum man yad'i anna khatamal awliya afdal min khatamil anbiya min jihatil ilmi billah. Mereka mengatakan bahwa penutup para wali lebih mulia daripada penutup para nabi dari segi ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa anal anbiya yastafiduna al-ilma billah min jihatihi. Kata mereka bahwasanya para nabi mengambil ilmu tentang masalah Allah Subhanahu wa taala itu dari para penutup para wali. Ini keterbalikan akal mereka.
Bagaimana orang yang datang sebelumnya mengambil ilmu dari orang yang datang setelahnya. Ya, ini adalah keterbalikan akal mereka. Kama zama zalika Ibnu Arabi, sahibu Kitabil Futuhat Al-Makkiyah wa Kitabil Futuh. Dan ini adalah ucapan persangkaan seorang sufi yang bernama Ibnu Arabi. Dan ini adalah tokohnya sufi yang benar, yang sangat terkenal di dunia kampus misalnya. Kitab-kitabnya banyak dipakai di dunia kampus-kampus Islam atau universitas Islam atau mahat-mahat atau pondok-pondok pesantren Islam. Padahal dia adalah seorang penyesat umat. Dia mengatakan bahwasanya penutup para wali lebih mulia daripada penutup para nabi. Dia memiliki kitab yang berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah. Demikian pula kitab Al-Futuh. Faqala syar'a, maka dia pun menyelisih syariat Allah. Wal aqla, demikian pula menyelisih syariat, menyelisih akal manusia. Bagaimana dikatakan para nabi mengambil ilmu daripada wali yang datang setelah para nabi tersebut? Ma'am qala fi jami' anbiya'illahi ta'ala wa awliyaihi. Ibnu Arabi bedakan di sana ada dua nama orang yang agak mirip. Ada Ibnu Arabi, ini orang sufi, penyesat umat. Ada lagi Ibnul Arabi, selisih alif walam saja. Ada Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ini seorang sufi penyesat umat. Ada lagi yang bernama Ibnul Arabi. Ini seorang ahli sunnah, tokoh madhab Maliki. Bedakan antara keduanya. Adapun Ibnu Arabi yang banyak dipakai sekarang ini di dunia-dunia kampus Islam itu memiliki kitab di antaranya Al-Futuhat Al-Makkiyah dan kitab Al-Futuh. Di dalamnya penuh dengan kesesatan bahkan kekufuran. Di antaranya tadi bahwasanya para anbiya itu mengambil ilmu dari para wali katanya. Ma mukhalafa di jami' anbiya'illahi ta'ala wa awliyahi kama yuqalu liman qala fa tarra alaihi mustaqu min tahtihim la aqla wa la Qur'an. Permisalan ucapan Ibnu Arabi tadi, Ibnu Arabi mengatakan para nabi mengambil ilmu dari para wali yang datang setelah para nabi. Ini suatu keterbalikan. Ucapan ini mirip dengan orang yang mengatakan bahwasanya atap itu jatuh ke kepala mereka dari bawah mereka. Atap itu tempatnya di mana? Kalau mereka orang sufi mengatakan di bawah. Pada atap di atas maksudnya. Ini kalau orang itu akalnya masih sehat. Namun kalau kurang waras mengatakan atap itu jatuh dari bawah mereka. Demikian pula mereka mengatakan para nabi mengambil ilmu dari para wali, padahal wali datang setelah para nabi. La aqla wala Qur'an, mereka itu tidak punya akal dan demikian pula mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an. La aqla wala Qur'an, la dunya wala akhirah. Wa dzalika anal anbiya asbaqu fi zaman min awliya'i hadhihi ummah. Padahal para anbiya, para nabi itu jelas lebih dahulu muncul daripada para wali-wali dari umat ini. Wal anbiya alaihim afdhalus salatu wassalam afdalu minal awliya. Dan kesepakatan kaum muslimin bahwa para anbiya, para nabi itu lebih mulia daripada para wali. Pakai fal anbiya kulluhum. Bagaimana dikatakan bahwasanya para wali lebih baik daripada para anbiya? Wal awliya innama yastafiduna ma'rifatallah mimman ya'ti ba'dahum wa yadai anna khatamul awliya. Demikian pula bagaimana dikatakan bahwasanya para anbiya itu mengambil ilmu tentang Allah dari orang yang datang setelah mereka. Dan orang-orang yang dinamakan wali-wali tersebut mereka mengaku sebagai khatamul awliya. Setiap tarekat mengaku tokohnya sebagai penutup para wali. Dan mereka mengaku mereka lebih baik daripada para anbiya. Dan sudah pernah disampaikan ucapan seorang sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan bahwasanya khutnal bahra waqafal anbiya bisahilihi. Kami, yaitu tokoh-tokoh tarekat, tokoh-tokoh sufi mengatakan kami telah mendalami lautan. Kami telah betul-betul masuk ke dalam lautan yang paling dalam. Namun para nabi hanya duduk, hanya berdiri di tepi pantainya saja. Ini adalah penghinaan kepada para anbiya. Sampai seperti itu kekufuran dan penghinaan mereka kepada para anbiya. Walaysa akhirul awliya afdaluhum. Umat sepakat bahwasanya penutup para wali bukanlah orang yang paling mulia di antara wali-wali yang ada. Kama anna akhirul anbiya afdaluhum. Sebagaimana para anbiya itu adalah penutup para nabi. Tidak bisa dikiaskan. Penutup para nabi
itu yang terbaik dari semua nabi yang ada. Namun tidak ada istilah penutup para wali, apalagi dikatakan penutup para wali lebih baik dari semua wali yang ada. Para wali yang ada yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa inna fadla Muhammadin sallallahu ala sayyidil anbiya sabata bin nusus adala ala zalik. Kalau kita mengatakan Nabi sallallahu adalah penutup para nabi dan beliau adalah yang terbaik di antara semua para nabi, itu karena ada dalilnya. Tidak mungkin kita bisa mengatakan penutup para wali itu lebih baik daripada semua wali yang ada kecuali karena dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena ini adalah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan misalnya kota Makkah adalah kota terbaik di antara semua kota yang ada. Karena apa? Ada dalilnya. Ahabul buqa ilallah Makkah. Kata Rasulullah sebaik-baik negeri, sebaik-baik tempat adalah kota Makkah. Demikian pula tentang kota Madinah. Rasul SAW banyak memujinya. Rasul mengatakan bahwa al-Madinah itu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik daripada kota Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka itu mengetahui tentang keutamaannya. Kita mengatakan bahwa Ramadan sebaik-baik bulan yang ada. Karena apa? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita mengatakan bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada semua malam yang ada. Karena apa? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Masalah mengutamakan sesuatu di atas yang lainnya, ini butuh dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Demikian pula mengatakan penutup para wali itu lebih baik daripada semua wali yang ada, maka ini butuh dalil. Mana dalil? Dan tidak akan mungkin mendapatkan dalilnya. Yang ada adalah penutup para nabi itu adalah sebaik-baik nabi yang ada. Sebagaimana dalilnya sabda Rasul SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala faqra. Aku adalah tuannya anak Adam, aku adalah tuannya manusia wala faqra. Dan ini bukan untuk berbangga-bangga. Artinya Rasul SAW menyatakan seperti ini hanya sekedar mengabarkan kepada umat tentang kedudukan beliau, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mensucikan diri beliau, namun sekedar untuk memberitahukan umat tentang kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seperti ini, maka tidak akan mungkin umat tahu tentang kedudukan nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi bersabda, tadi hadisnya dalam Sahih Bukhari. Demikian pula Rasul bersabda, "Ati babal jannah fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammadun." Kata Nabi SAW, aku nanti yang akan membuka pintu surga pertama kali. Kemudian penjaga surga itu akan mengatakan, "Man anta, siapa engkau?" Kemudian aku menjawab, kata Rasulullah, "Muhammad." Aku adalah Muhammad. Fa yaqulu, maka penjaga pintu surga itu akan mengatakan, "Bika umirtu." Karena mula aku diperintahkan Allah untuk membuka pintu surga ini. Allah aftaha li adil qablaka. Dan tidak akan mungkin aku membuka pintu surga ini sebelum dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat di dunia dan di akhirat. Wa lailatul mi'raj rafa Allah darajatahu fawqal anbiya'i kullihim. Demikian pula dalam kisah Isra wal Mi'raj. Nabi SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua para anbiya. Ketika Rasulullah SAW diisrakan dari kota Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Rasulullah SAW di sana mengimami semua para anbiya. Rasulullah SAW sholat bersama para nabi. Dan itu wajib kita imani, masalah gaib, meskipun akal tidak menerima, namun iman yang wajib untuk menerimanya. Nabi SAW mengimami semua para anbiya. Demikian pula ketika Rasulullah dimirajkan dari dunia ke langit, Rasulullah bertemu dengan para nabi dan mereka semuanya sepakat untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW pun diangkat derajatnya oleh Allah di atas semua para al-anbiya. Ini dalil bahwa Nabi Muhammad SAW sebaik-baik para anbiya. Namun perlu kita ketahui bersama, meskipun beliau derajatnya paling tinggi di antara semua para nabi, namun tetap beliau sebagai manusia biasa tidak boleh dituhankan, tidak boleh diminta-minta selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menjunjung tinggi beliau sesuai dengan kedudukan beliau, tidak melampaui batasannya. Rasul bersabda, "La tutruni kama atatin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu ana Abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji diriku, sebagaimana orang-orang Kristen berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Fakana haqqahum biqauli ta'ala, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling berhak menyandang firman Allah Subhanahu wa taala
tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Minhum man kallama Allah, sebagian dari para rasul ada yang langsung diajak bicara oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagian mereka diangkat derajatnya di atas sebagian yang lain. Dan Rasulullah SAW yang paling tinggi derajatnya di antara semua para anbiya. Kalau ini ada dalilnya. Namun mana dalil orang yang mengatakan bahwa penutup para wali lebih baik daripada semua wali yang ada? Tentunya tidak akan mungkin mereka bisa mendapatkan. Dan itulah kebiasaan al-bidah. Mereka suka memberikan statement, suka memberikan doktrin, atau suka memberikan akidah-akidah baru yang tidak berdalil, yang tidak berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Namun semuanya dari akal mereka, dari otak mereka yang sangat jauh daripada Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Ila ghairi dzalika min dalail, dan masih banyak lagi yang menunjukkan dalil-dalil tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW. Wal anbiya kullun minhum ya'tihil wahyu min Allah. Semua para nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. La siyama Muhammadin sallallahu, terutama Nabi Muhammad sallallahu. Allah berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku, karena Nabi adalah manusia biasa, namun diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberi wahyu oleh Allah Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun fi nubuwwati muhtajan ila ghairihi. Ketika Nabi telah diutus menjadi seorang nabi, ketika diutus menjadi seorang rasul, maka beliau tidak butuh kepada ajaran siapapun juga. Dan demikian pula umat Islam tidak butuh kepada ajaran apapun selain ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, pada waktu Hajjatul Wada, ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, telah disempurnakan Islam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini adalah sebesar-besar nikmat Allah atas umat ini. Haitsu akmala lahum ta'ala dinahum, yang mana Allah Taala telah menyempurnakan untuk umat Islam agamanya. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim, maka umat Islam tidak butuh kepada agama kecuali agama mereka, yaitu Islam. Wala yahtajuna ila nabiyyin ghairi nabiyyin sallallahu wasallam alaihi, dan mereka umat Islam tidak butuh kepada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam telah sempurna, ajaran Islam telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun tidak membutuhkan ajaran siapapun juga dari para anbiya. Demikian pula umat Islam tidak butuh kecuali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Falam tahtajja syariatuhu ila sabiqin wala ila lahiqin. Syariat Nabi Muhammad SAW tidak butuh kepada yang telah berlalu daripada syariat umat-umat. Demikian pula tidak butuh kepada yang setelahnya. Bi khilafi ghairihi, ajaran Islam, agama Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW berlainan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Seperti contohnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam telah meninggal dunia, ahalahum fi asai syariah ala Taurat. Nabi Isa alaihissalam ketika menjabat menjadi seorang nabi, ketika besar sebagai seorang nabi, seorang rasul, beliau menyempurnakan ajaran umat sebelumnya, ajaran nabi sebelumnya, yaitu ajaran Nabi Musa alaihissalam. Beliau Nabi Isa alaihissalam banyak merujuk kepada kitab Taurat, wa syariatit Taurat ja'al masihu fakammalaha. Nabi Isa alaihissalam menyempurnakan ajaran kitab Taurat. Walihada kana nasara muhtajina ila nubuwatil mutaqaddim alal masih kat Taurati waz Zabur. Demikian pula dengan kaum Nasara, mereka membutuhkan kepada ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam, seperti dalam ajaran Taurat ataupun ajaran Az-Zabur. Wa tamamul arba wa isrina nubuwah, dan Nabi Isa menyempurnakan ajaran-ajaran 24 nabi sebelumnya dari nabi-nabi Bani Israil. Wa kana al-umam qablana muhtajina ila muhajjatin. Demikian pula umat-umat sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, mereka membutuhkan al-muhajjatin, yaitu al-mulhami, orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwasanya ketika para anbiya mereka meninggal dunia, ketika para nabi-nabi mereka meninggal dunia, maka ada manusia-manusia yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun merujuk kepada manusia-manusia tersebut. Adapun umat Islam tidak.
Ya, meskipun Nabi Muhammad telah meninggal dunia, ada Al-Quran dan Sunnah yang wajib untuk mereka pegang. Ya, tidak boleh mereka merujuk kepada para ulama yang mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ukuran utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kalian di atas dua perkara yang barang siapa berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnahku. Adapun umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka setelah ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka berhukum dengan manusia-manusia yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi ummati Muhammadin sallallahu fa inna Allah taala aghnahum bihi fala yahtaju ma'ahu ila nabiyyin wala ila muhaddatsin. Ini berlainan dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Allah telah mencukupkan mereka dengan ajaran Nabi mereka. Tidak membutuhkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, tidak membutuhkan orang-orang yang dikatakan diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal jumi'a lahum minal fadail wal ma'arif wal a'mal as-salihah ma farraqahu fi ghairi minal anbiya. Bahkan Allah telah mengumpulkan banyak keutamaan untuk Nabi SAW. Demikian pula amal-amal soleh yang membedakan antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Fakana ma faddalahu Allah bihi bima anzalahu ilaihi wa arsalahu ilaihi la bitawassuti basarin. Dan itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu dengan Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah mengutus beliau kepada manusia tanpa perantara manusia sepeninggal beliau. Wahada bi khilafil auliya, ini berlainan dengan para wali. Kalau Nabi Muhammad SAW langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diutamakan dari semua nabi yang ada. Adapun para wali, fa inna kullama balaghahu risalatu Muhammadin sallallahu la yakunu waliyan lillah illa bi ittiba'i Muhammadin sallallahu. Adapun manusia sepeninggal Rasul sallallahu yang telah sampai kepadanya ajaran Rasul, tidaklah mereka dikatakan sebagai wali Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Yang mengikuti Nabi Muhammad itulah wali Allah, namun yang mengikuti selain Nabi Muhammad SAW itulah wali syaitan. Fa kullu ma hasala lahu minal huda wa dinil haq wa bi tawassuti Muhammadin SAW. Setiap orang yang mengenal kebenaran, setiap orang yang mengamalkan kebenaran ataupun petunjuk, itu harus melewati jalannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan kepada kebenaran kecuali jalannya Rasul SAW. Tidak ada jalan petunjuk kecuali petunjuknya Rasul SAW. Wa in tusi'u tahtadu. Allah berfirman, jika kalian mengikuti Rasul SAW, kalian akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada petunjuk kecuali petunjuknya Rasul SAW. Wa kadzalika man balaghahu risalatu rasulin ilaihi la yakunu waliyan lillah illa idza ittaba dzalika rasul alladhi ursila ilaihi. Demikian pula manusia yang sampai kepadanya utusan Rasul Muhammad SAW, tidaklah dia sebagai wali Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a anna minal awliya alladziina balaghathum risalatu Muhammadin sallallahu man lahu tariqun ila Allah la yahtaju fihi ila Muhammadin sallallahu fa hadza kafirun mulhidun. Adapun orang yang mengaku dia sebagai wali Allah dan telah sampai kepadanya ajaran Nabi Muhammad SAW, namun dia mengaku memiliki jalan tersendiri, jalan khusus, memiliki jalan yang langsung bersambung kepada Allah, jalan tol langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, maka orang itu kata Syekhul Islam, fa hadza kafirun mulhid. Orang tersebut kafir, orang tersebut adalah orang yang mulhid, yang jauh daripada al-Islam. Ini adalah akidah seorang muslim. Tidak ada ajaran Islam kecuali melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah haddatsani qalbi ar-rabbi, sebagaimana kata orang sufi, tokoh mereka mengatakan bahwasanya Allah membisikkan kepada hatiku. Artinya mereka ketika membuat ajaran baru katanya langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajari mereka bukan Allah Subhanahu wa taala, karena wahyu telah terputus, Islam telah sempurna, tidak mungkin ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bisikan, maka ada bisikan setan, bisikan iblis kepada mereka untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu telah terputus dengan turunnya firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah sempurna, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Tidak akan mungkin ada wahyu-wahyu baru.
Wa idza qala ana muhtajun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ilmi dhahir duna ilmi batin atau fi ilmi syariah duna ilmi haqiqah fa huwa syarrun min al-yahudi wan nasara. Demikian pula kalau ada orang mengatakan saya membutuhkan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW namun dalam ilmu dhahir, dalam ilmu syariat, dan aku tidak butuh kepada ajaran Nabi Muhammad dalam ilmu batin. Atau dia mengatakan aku butuh kepada ajaran Nabi Muhammad dalam ilmu syariat bukan ilmu hakikat, maka orang itu lebih syarrun, lebih jahat, lebih jelek, lebih busuk daripada orang Yahudi ataupun orang An-Nasara. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang mengaku seperti itu. Dikatakan bahwanya mereka sudah sampai tingkat hakikat, tidak lagi butuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi kewajiban-kewajiban. Dan itu ada pada zaman Syekhul Islam dan sampai sekarang juga ada. Orang mengaku tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan alasan telah sampai kepada hakikat, yaitu hakikat kekufuran, hakikat kesyirikan, hakikat kemunafikan. Itu hakikatnya mereka. Bahwa syarrun minal Yahudi wa Nasara. Orang itu lebih jelek daripada orang Yahudi, lebih jelek daripada orang An-Nasara. Nanti akan dijelaskan kenapa dikatakan lebih jelek. Alladzina qalu inna Muhammadar rasulun ilal ummiyin dun anil kitab. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan alasan bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada orang-orang ummiyin, orang-orang yang buta huruf, bukan kepada ahli kitab. Fa inna ulaika amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka kufur kepada sebagian kitab mereka dan beriman kepada sebagian yang lainnya. Fakanu kufarun bidzalik, dan mereka pun dikatakan kafir karena mereka kufur kepada sebagian, demikian pula beriman kepada sebagian yang lain. Demikian pula kalau ada orang mengatakan kita mengikuti Rasul dalam ilmu syariat, adapun dalam ilmu hakikat tidak mengikuti. Artinya apa? Kufur kepada sebagian, beriman kepada sebagian, maka mereka lah ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah orang yang kafir dengan sebenarnya. Wa kadzalika hadza ladzi yaqul inna Muhammadan bu'itha bi ilmi dhahir duna ilmi batin amana bi ba'di ma ja'a bihi wa kafara bi ba'din fa huwa kafirun wa huwa akfar min ulaika. Demikian pula keadaan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus dengan ilmu dhahir bukan dengan ilmu batin, maka orang itu telah kufur kepada sebagian dan beriman kepada sebagian yang lainnya, maka dia pun dikatakan kafir, bahkan lebih kafir daripada orang Yahudi ataupun orang An-Nasara. Li'anna ilmal batin alladhi huwa ilmu imanil qulub wa ma'arifiha wa ahwaliha huwa ilmun bihaqaiqil imanil batina wa ada asraf minal ilmi bi mujarradi a'malil islam bil-zahira. Orang yang mengaku bahwasanya mereka membutuhkan ilmu batin saja, atau mereka tidak butuh kepada ilmu batin, namun mereka hanya butuh ilmu zahir. Dalam masalah keimanan mereka tidak butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ilmu tentang masalah akidah lebih mulia daripada ilmu tentang masalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikatakan mereka adalah lebih kufur daripada orang Yahudi ataupun orang An-Nasara. Fa idza idda'a mudda'i anna Muhammadan sallallahu innama alima hadhihi umur zahira duna haqaiqal iman wa anna la yaqud hadhihi haqaiq al-kitab wa sunnah faqad idda'a anna al-ba'd alladhi amana bihi mimma ja'a bi rasul duna al-ba'd al-akhar wa hadha sarun mimman yaqul u'min bi ba'din wa akfur bi ba'din. Dikatakan bahwasanya kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir saja, masalah ilmu zahir, ilmu syariat beliau mengetahui. Adapun masalah hakikat keimanan beliau tidak tahu. Maka orang tersebut hanya mengambil masalah syariat saja, tidak mengambil masalah hakikat. Maka orang tersebut telah kufur kepada sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada sebagiannya. Dan orang itu lebih lebih jelek daripada orang yang mengatakan saya beriman kepada sebagian dan saya kufur kepada sebagian yang lainnya. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian yang lainnya. Ini masih mending daripada orang kelompok-kelompok tarekat yang mengaku bahwasanya mereka mengambil ilmu syariat saja tanpa ilmu hakikat, padahal ilmu hakikat yang paling utama dibandingkan ilmu syariah. Namun intinya sekali lagi, hakikat mereka adalah hakikat kekufuran, hakikat kesyirikan, dan hakikat kemunafikan. Wa haula'il malahida yad'una anal wilayah afdal min an-nubuwah. Dan mereka kelompok-kelompok sufi tersebut yang telah ekstrim dalam kesufian, yang tenggelam dalam kesufiannya, mereka mengaku bahwasanya kewalian atau wali itu lebih mulia daripada para nabi.
wa yulabbisuna 'alan nas, mereka menipu manusia. Fayaqulu, mereka mengatakan wilayatu Muhammad afdal min nubuwwatihi, mereka mengatakan kewalian Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada kenabian beliau. Dan mereka pun menyenandungkan sebuah bait syair, maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali, kedudukan Nabi di alam barzakh itu di atas Rasul dan dunal wali. Jadi tingkatannya menurut sufi itu Nabi dulu, kemudian Rasul atau Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali yang tertinggi di dalam pandangan mereka. Dan itulah kekufuran mereka, dan itulah tipu daya asyaiton kepada mereka. Wallahu ta'ala wa sudawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.